teknisi-teknisi yang terdapat di dalam komunitas atau di dalam sebuah asosiasi terlebih itu akan mempunyai attitude dan juga akan mempunyai pemahaman ilmu yang lebih baik daripada teknisi-teknisi yang tidak pernah mau ikut dengan komunitas ataupun teknisi-teknisi yang tidak mau bergabung dengan asosiasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mujiono ID bersama saya Mujiono. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai harga servis AC, di mana kita masing-masing daerah dari Sabang sampai Merauke mempunyai harga yang berbeda-beda. Informasi kali ini adalah pendapat saya secara pribadi dan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya himpun selama saya menjadi seorang teknisi AC, kemudian saya menjadi seorang user, dan juga berbagai pengalaman yang saya dapat dari teman-teman yang menggunakan jasa servis AC. Oke, buat teman-teman yang suka akan video saya, mohon untuk komen, like, share, dan subscribe. Langsung saja, bagaimana harga yang muncul pada saat ini yang tentunya bermacam-macam. Oke, itu biasa saja karena memang masing-masing kita mempunyai harga yang berbeda-beda di antara satu bengkel AC kemudian dengan bengkel AC yang lainnya, atau mungkin satu perusahaan dengan perusahaan lainnya akan mempunyai harga yang berbeda-beda. Tetapi panduan saya kali ini akan dapat membantu para end user untuk memilih jasa servis AC yang terbaik untuknya. Banyak harga yang bermunculan saat ini dari angka mulai 25.000, kemudian 30.000, 35.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 75.000, ada yang 80.000, ada yang 90.000, ada 100.000, bahkan ada harga yang sampai 250.000. End user mungkin pernah mengalami menggunakan jasa servis AC, dia menjual harga dengan sangat murah. Mungkin taruhlah di angka 35.000, karena di angka itu memang sudah tidak layak lagi. Kenapa? Karena memang di angka 35.000, dari mana mereka dapat operasional dengan baik? Dari mana mereka dapat bekerja dengan baik dengan harga yang semurah itu? Sementara mereka harus menggaji dia sendiri, kemudian investasi untuk alatnya. Yang ketiganya adalah dia harus menggaji helpernya. Jadi dengan angka 35.000 itu sangat tidak masuk akal. Untuk angka 35.000 ini mungkin akan ada orang yang masih bekerja dengan baik, tetapi kebanyakan nanti akan bekerja tidak sesuai dengan standar operasi prosedur atau SOP. Kemudian di angka 30.000 sampai di angka 60.000 kurang lebih hampir mirip. Nah, yang perlu diperhatikan, kadang-kadang kita mendapatkan selebaran di pagar kita, kemudian di depan rumah kita, dan itu sebenarnya sah-sah saja, nggak ada masalah. Mereka menggunakan cara marketing seperti apa, tetapi yang perlu diketahui adalah bagaimana nanti layanan yang kita dapat. Jadi kadang-kadang dengan angka 35.000 sampai dengan 60.000 yang kita dapat, selain servis AC, maka mereka akan menawarkan jasa-jasa yang lain atau material lainnya. Di antaranya adalah pengisian refrigeran atau gas freon, kemudian juga mungkin penggantian kapasitor, kemudian juga mungkin yang lainnya yang biasanya teknisi ready, yang biasa oleh jasa teknisi tersebut lakukan. Nah, ini yang menjadi konsen saya pada konten saya kali ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan harga 35.000 itu nanti wajib ditanya apakah 35.000 ini sudah mencakup semuanya, artinya tidak akan ada lagi penambahan refrigeran atau material yang lainnya, kecuali nanti pada saat pengecekan betul diketahui nyata adanya berdasarkan dengan data dan fakta bahwa memang ada misalkan kebocoran refrigeran, kemudian memang ada kerusakan kapasitor, kemudian juga memang ada kerusakan-kerusakan yang lain yang berdasarkan fakta dan memang kita juga mengetahuinya. Saya tidak mengatakan secara spesifik bahwa semua teknisi seperti itu dengan harga murah akan mendapatkan layanan yang kurang lebih seperti itu, tetapi kebanyakan teknisi yang memberikan harga servis terlalu murah itu biasanya ada embel-embelnya. Yang ini yang perlu kita waspadai. Dengan harga segitu, teknisi biasanya hanya mengikuti orang-orang yang mereka ikuti sebelumnya. Jadi kebanyakan teknisi AC ruang saat ini adalah terbentuk dari pengalaman-pengalaman yang ada sebelumnya. Misalkan dia pernah ikut perusahaan jasa servis AC, bengkel servis AC, kemudian dia merasa sudah cukup ilmunya,
lalu membuka sendiri dengan berdasarkan pengalaman yang ada. Tetapi tidak semua seperti itu. Bagi teknisi-teknisi yang ingin maju perusahaannya atau usahanya, tentu banyak teknisi-teknisi yang ikut atau bergabung atau ingin bergabung atau selalu mencari ilmu melalui komunitas-komunitas, kemudian juga melalui asosiasi. Nah, teknisi-teknisi seperti ini biasanya sudah terbentuk attitude-nya maupun ilmunya. Buat teman-teman yang ingin mencari teknisi kompeten yang tentunya akan sesuai dengan harapan kita, harus diperhatikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, harganya sangat relevan, harganya sangat masuk akal. Kemudian yang kedua, memberikan penjelasan tidak berbelit-belit. Kemudian yang ketiga, mereka bekerja terbuka sesuai dengan standar operasional prosedur yang mereka tentukan. Kemudian yang keempat, mereka mempunyai sertifikasi profesi atau pernah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh prinsipal balai latihan kerja, kemudian pusat-pusat pendidikan teknisi AC yang ada di Indonesia yang sehingga saat ini memang sudah sangat banyak sekali. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian bagaimana harga yang cocok, yang pas untuk servis AC. Nah, saat ini saya mengambil sampel adalah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Di Indonesia ini akan berbeda-beda angkanya, tetapi untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi itu menurut saya angka 100.000 adalah sangat cocok. Karena memang dengan angka 100.000 teknisi sudah bisa melakukan pekerjaannya dengan baik karena memang didukung dengan biaya operasional yang cukup. Kemudian untuk daerah-daerah di Indonesia yang lainnya tentu akan berbeda-beda. Mungkin Jawa dengan Sumatera angkanya akan kurang lebih sama di angka Rp100.000. Kemudian untuk daerah Indonesia Tengah biasanya akan lebih tinggi lagi, mungkin di atas 100.000, mungkin 150.000-an rupiah. Kemudian di Indonesia Timur ini yang lebih hebat lagi, bisa nyampe di angka Rp250.000. Dan apakah itu angka yang sangat mahal? Tentu tidak, karena kita akan mendapatkan teknisi yang sesuai dengan kualifikasi, yang tentunya menjaga standar operasional prosedur, dan tentunya teknisi yang tidak akan mengakali kita, tidak akan membohongi kita dengan mencari tambahan lain untuk pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan oleh teknisi tersebut. Lalu bagaimana cara mendapatkan teknisi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan? Tentu pertama kita mencari referensi. Referensi banyak sekali. Mungkin yang pertama adalah dari komunitas-komunitas daerah. Kemudian yang kedua dari asosiasi. Nah, teknisi-teknisi yang terdapat di dalam komunitas atau di dalam sebuah asosiasi terlebih itu akan mempunyai attitude dan juga akan mempunyai pemahaman ilmu yang lebih baik daripada teknisi-teknisi yang tidak pernah mau ikut dengan komunitas ataupun teknisi-teknisi yang tidak mau bergabung dengan asosiasi. Karena dengan bergabungnya di komunitas, mereka akan selalu mengupdate ilmunya, mereka akan mengadakan pelatihan, mereka akan didanai oleh prinsipal untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi, sehingga teknisi-teknisi yang tergabung di dalam komunitas, teknisi-teknisi yang tergabung di dalam asosiasi itu akan memberikan layanan yang lebih baik sesuai dengan standar operasi prosedur yang tentunya nanti akan berefek baik kepada end user. Apakah hanya teknisi? Tidak, tentu. Perusahaan-perusahaan juga yang tergabung di dalamnya, di dalam komunitas, kemudian perusahaan yang juga tergabung di dalam asosiasi juga akan menerapkan hal yang sama, bahkan mungkin akan lebih kreatif lagi dalam menggali ilmu, menggali informasi guna untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Lantas bagaimana angka itu akan terwujud? Yang pertama, konsumen menyadari bahwa dengan angka yang sangat murah, mereka tidak akan mendapatkan layanan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, teknisi yang mempunyai harga lebih murah, dengan tidak terpilihnya mereka jadi pilihan end user untuk melakukan servicing di rumahnya, tentu akan memotivasi mereka untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, untuk teknisi-teknisi profesional di mana mereka telah berusaha mencari ilmu, menggali ilmu, kemudian bekerja berdasarkan standar operasional prosedur, akan terangkat karena dengan adanya hal ini. Tentunya semuanya akan ada win-win solution, baik itu untuk end user, kemudian juga untuk teknisi. Dan terlebih lagi untuk aktivitas teknik pendingin dan tata udara Indonesia yang hingga saat ini belum terlalu diperhatikan oleh pemerintah. Kita mengetahui bahwa bisnis pendingin dan tata udara ini merupakan bisnis yang perlu diperhitungkan karena memang melibatkan beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur kemampuan manusia, kemudian yang kedua adalah
unsur kecelakaan kerja, kemudian yang ketiga adalah unsur layanan publik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan maupun komentar yang sifatnya mengkritik atau membangun untuk saya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa memberikan informasi update lagi di masa yang akan datang, lebih baik lagi dan lebih informatif lagi untuk teknik pendingin dan tata udara Indonesia. Sekian buat teman-teman yang suka, sekali lagi mohon komen, like, share, dan subscribe di channel saya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan informasi yang lebih baik lagi mengenai dunia pendingin dan tata udara dan dunia wisata di masa yang akan datang. Sampai jumpa kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.